Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri untuk kalian semua, yang kali ini berjudul Tamu, yang pada kali ini juga ditulis oleh Om Ras. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung ya teman-teman. Seperti biasanya, saya akan mencantumkan linknya pada kolom deskripsi video kali ini. Dan bagaimana kisahnya? Kita langsung saja menuju ke ceritanya. Mari kita simak ceritanya baik-baik. Persiapkan diri kalian. Suasana khas desa pedalaman sangat terasa ketika Fajar mulai memasuki gerbang masuk menuju desa kelahirannya itu. Desa yang hampir 15 tahun ia tinggalkan dan kini dia kembali ke sana karena Ulpia yang merupakan anak dari pamannya itu akan segera menikah di bulan Maret tersebut. Senyuman mengembang di wajahnya ketika ia berpapasan dengan beberapa orang warga. Setelah kurang lebih 15 menit berjalan santai masuk melewati gerbang desa, Fajar akhirnya sampai di halaman rumah pamannya. Di sana rupanya sudah dipasangi tenda dan juga banyak terlihat ibu-ibu yang sedang membantu tuan rumah untuk menyiapkan bumbu masakan. Assalamualaikum, ucap Fajar begitu berada di depan pintu. Waalaikumsalam. Jelas seseorang dari dalam, rupanya itu adalah sang bibi. Raut wajahnya nampak kaget begitu melihat siapa yang datang. Fajar, kamu kenapa kesini? Sudah izin orang tua? Orang tuamu, kalau tahu kau kemari, bagaimana? Tanya bibinya menunjukkan raut kekhawatiran. Saya sudah izin, Cil. Si bibi terdiam, ia nampaknya masih tidak percaya dengan jawaban keponakannya tersebut. Memangnya kenapa, Cil? Apa saya tidak boleh hadir di pernikahannya si Ulfi? Si bibi menarik nafas panjang. Wajahnya yang semula tegang langsung berubah. Siapa yang tidak boleh? Kamu boleh kok di sini sampai kapanpun kamu mau. Ayo masuk. Fajar kemudian mengikuti bibinya ke dalam. Ia diantarkan ke sebuah kamar yang berukuran 2 kali 3 meter. Saat pintu kamar dibuka, matanya langsung tertuju pada poster-poster artis ternama yang dipajang di dinding kamar tersebut. Kamu istirahat dulu aja, pasti lelah sekali kan dari kota kemari. Acil mau ke belakang dulu. Iya Cil, terima kasih. Fajar meletakkan tasnya di ujung kasur kapuk itu, tanpa ranjang tersebut tentunya. Kemudian ia mulai mengeluarkan beberapa pakaiannya dan menyusunnya di atas rak yang ada di kamar itu. Ia kemudian juga mengeluarkan HP dan juga laptopnya, namun di desa itu nampaknya masih sangat jauh tertinggal dari desa-desa lain. Sinyal dan listrik sama sekali tidak ada. Waduh, gumam Fajar. Kemudian suara ketukan pada pintu kamarnya terdengar. Fajar kemudian bergegas berdiri dan juga membuka pintu. Di sana berdiri seorang gadis cantik yang mengenakan daster motif bunga dengan tangan yang membawa nampan berisi teh dan juga kue apam. Fajar nampak terpana menatap gadis itu. Kenal lagi kah kau sama aku, Kak? Tanya gadis cantik tersebut seraya tersenyum. Siapa ya? Si gadis tertawa kecil. Aku Iwi, adiknya Kak Ulpi. Fajar kemudian menepuk jidatnya. Astaga, aku benar-benar tidak mengenalimu. Padahal waktu itu kamu pernah mampir ke rumah sama paman ya? Tapi sungguh aku tidak mengenalimu tadi, karena kamu sudah makin cantik dan juga sudah banyak perubahan sekarang. Ujar Fajar membuat pipi gadis itu memerah. Sudah 4 tahun berlalu, ucapnya malu-malu. Mereka kemudian mengobrol lama sekali dan sesekali terdengar candaan ringan dari keduanya yang langsung membuat kelak tawa. Jadi ini kamarnya Danis. Pantas banyak sekali poster-poster Mikha Tambayong. Oh iya, Danis sekarang di mana? Wajah Iwi seketika berubah, yang tadinya tersenyum ceria, kini wajah itu muram dan juga menunduk. Kakak tidak tahu kalau Danis sudah meninggal, ujarnya balik bertanya. Fajar nampak kaget, wajahnya menunjukkan raut ketidakpercayaan. Meninggal? Iya, sudah dari 1 tahun yang lalu. Dia terjatuh dari pohon ketika mengambil madu di hutan. Jasadnya ditemukan dengan keadaan yang tidak utuh lagi. Menurut teman-temannya yang berangkat bersama,
Sewaktu tiba di hutan, ia memisahkan diri dan pergi sendirian mencari sarang lebah. Jangan-jangan itu pembunuhan. Teman-teman sudah diselidiki polisi? Tanya Fajar. Iwi kemudian menggeleng. Sebelumnya kan Danis memisahkan diri dari teman-temannya. Lalu kemungkinan dia menemukan pohon yang ada sarang lebahnya. Setelah dia naik, bisa jadi dia kena gigit sesuatu atau pengaman yang dia gunakan tidak berfungsi dengan baik sehingga dia terjatuh. Saat tubuhnya kemudian menimpa tanah, kemungkinan dia sudah kehilangan nyawa. Dan akhirnya jasad itu dimakan oleh binatang buas di hutan. Apa pasrah dan juga sudah ikhlas dengan meninggalnya Danis? Karena kami tidak percaya itu bukan pembunuhan. Fajar mengerutkan alisnya, ia masih tidak percaya. Sudahlah, jangan terlalu dipikirkan. Di sini sudah bukan hal baru lagi ada kecelakaan seperti itu. 3 bulan yang lalu pun ada kejadian yang sama dengan Danis itu. Bedanya jasadnya ditemukan di hilir sungai terjerat bakah yang menjuntai. Tubuhnya benar-benar sudah membengkak dan juga berisi air. Aku sampai bergidik kalau ingat itu lagi. Cerita Iwi. Wih, terdengar panggilan dari arah luar, kemudian memanggil nama gadis cantik tersebut. Kemudian gadis itu bergegas, ia beranjak dan keluar dari kamar. Fajar melihat ke sekelilingnya dan ia memperhatikan setiap sudut kamar yang berukuran kecil tersebut. Tiba-tiba, matanya terpaku pada sebuah huruf yang ada di dekat poster Dude Herlino. Karena penasaran dengan huruf yang ia duga adalah tulisan Danis, Fajar pun lantas melepaskan paku picik yang sudah berkarat dari poster tersebut. Halimunan. Apa itu halimunan? Ujar Fajar nampak bingung dengan tulisan itu. Fajar, makan dulu yuk. Panggil bibinya menjulurkan kepala ke dalam yang membuat Fajar sedikit kaget. Ia kelakapan dan juga langsung mengangguk. Sebelum keluar kamar, Fajar membenarkan kembali letak poster tersebut. Lantai papan itu berbunyi ketika ia melangkah menuju ke dapur. Terlihat beberapa orang ibu-ibu menatapnya dengan tajam. Sebenarnya, Fajar agak risih ditatap seperti itu. Seperti tahu apa yang dirasakan Fajar, Ibu langsung menarik tangan pemuda itu, kemudian membawanya menuju ke arah meja makan bundar yang berada di sudut ruangan dapur. Di meja bundar itu tersedia satu wadah nasi yang masih mengepulkan asap, satu mangkuk besar gan pasantan, dan juga ikan asin goreng beserta sambal lombok yang langsung membuat cacing-cacing di perut mulai meronta-ronta kegirangan. Iwi dengan sangat cekatan menyendok nasi ke dalam piringnya dan juga Fajar. Ayo kak, makan kak. Aku juga belum makan dari tadi pagi. Soalnya disuruh-suruh terus sama mama. Siapa itu? Calonnya Iwi kah? Bukan, itu keponakan saya dari kota. Anaknya Solihin. Oh, anak yang waktu itu sempat dibawa hal... Sudah, diam. Potong bibi dengan cepat dan ibu-ibu itu pun kemudian terdiam. Fajar amat kecewa dan juga sangat penasaran dengan apa yang sebenarnya tadi akan ibu-ibu itu katakan. Kak, jangan diambil hati ya. Orang-orang di sini memang seperti itu, bisik Iwi. Wih, kamu tahu tidak apa yang dikatakan ibu-ibu tadi? Anak yang dibawa siapa? Apa anak itu benar aku? Tanya Fajar ketika ia membantu gadis cantik tersebut mengangkat jemuran. Aku juga tidak tahu apa maksud perkataan mereka. Sudahlah kak, jangan terlalu dipikirkan. Tidak penting juga kok. Fajar, kapan sampai kemari? Abah mamamu sehat? Waduh Iwi, Fajar baru datang kok kamu suruh mengangkat jemuran segala. Bukan man, ini memang saya yang mau membantu Iwi. Sang paman kemudian merangkul bahu Fajar sambil tersenyum cerah. Nampak sekali pamannya itu begitu sangat menyayanginya. Sekilas Fajar menatap wajah cemberut Iwi menatap kepadanya. Fajar diajak ngobrol sampai malam hari, dan ketika jam menunjukkan pukul 9 malam, barulah obrolan itu berakhir. Di dalam kamar Fajar memijit-mijit rahangnya yang terasa sakit karena terlalu lama berbicara dan juga tersenyum. Kemudian, ia merebahkan tubuhnya di atas kasur sambil memejamkan mata. Malam itu Fajar bermimpi sangat aneh. Ia melihat dirinya sendiri duduk di sebuah pelaminan bersanding dengan seseorang yang benar-benar sangat cantik.
Awalnya nampak biasa-biasa saja, namun kemudian tamu-tamu yang hadir satu persatu mulai naik ke atas untuk menyalami sang pengantin, yaitu Fajar dan perempuan yang entah itu siapa. Saat tamu pertama menyalaminya, terasa sekali tangan itu nampak kaku dan juga sangat dingin. Begitu Fajar menatap orang tersebut, ia ditatap balik dengan tatapan yang sangat mengerikan, yang membuatnya langsung menundukkan kepalanya. Dan anehnya tamu-tamu yang naik untuk menyalaminya itu seperti tidak ada habis-habisnya. Ada terus dan juga terus. Namun, yang paling aneh adalah ketika Fajar mulai menyadari bahwa setiap tamu itu tidak memiliki garis di bawah hidung atau di atas bibir. Semuanya benar-benar rata. Kemudian yang paling mengerikannya lagi, tamu-tamu itu perlahan-lahan mulai memalingkan kepalanya menatap Fajar. Fajar kemudian terbangun dengan keadaan tubuh yang basah oleh keringat. Astaga, untungnya hanya mimpi, ucapnya. Dari arah luar terdengar sayup-sayup orang yang mengobrol. Namun tidak begitu jelas. Setelah sedikit lebih tenang, Fajar pun lantas beranjak dari tempat tidur dan kemudian berjalan keluar kamar. Fajar, sudah bangun nak? Tegur pamannya sembari tersenyum ramah. Iya man. Ya sudah, cuci muka dulu sana. Ini ada kopi dan juga singkong bakar, suruh sang paman berjalan ke arah kamar mandi. Kamar mandi itu tidak terlalu besar, hanya berukuran 1 kali 1,5 meter. Namun terlihat begitu nyaman dan peralatan mandinya pun tertata dengan sangat rapi. Dari kemarin saya itu tidak melihat Ulpiah. Kemana dia paman? Sang paman kemudian menuangkan kopi hitam dari dalam teko ke gelas kosong untuk Fajar. Senyuman selalu merekah dari bibirnya. Ulpi ada di dalam kamarnya, lagi dilarang keluar. Makan minum diantarkan ke dalam, biar cahaya pengantinnya nanti terlihat lebih jelas. Oh gitu ya. Fajar kemudian menyeruput kopi hitam tersebut dan mengambil sepotong singkong bakar yang sudah pamannya kupas. Oh iya Jar, itu orang tuamu kemari kan nanti kalau hari hanya? Insya Allah paman. Belum tahu juga. Mereka bilangnya sih memang mau kemari, tapi kemarin Abah baru saja berangkat ke Kaltim karena ada urusan pekerjaan. Fajar pun kemudian menurutinya. Setelah itu, ia mengganti pakaiannya dengan celana jeans panjang dan juga kemeja kotak-kotak. Fajar tidak membawa sarung apalagi baju untuk sholat dan juga peci, karena memang dia sendiri jarang sholat jika di rumah. Saat akan keluar kamar, ia berpapasan dengan Iwi. Mau kemana kak? Mau ikut sholat ke masjid? Bah. Mendengar jawaban Fajar, Iwi malah memanggil ayahnya. Ada apa? Ini Kak Fajar mau ke masjid. Masa pakaiannya begini? Nanti malah jadi bahan gibahan bapak-bapak di masjid, bah. Ujar Iwi menunjuk Fajar. Kamu tidak bawa sarung kan, nak? Fajar menggeleng. Kalau peci? Lagi-lagi Fajar menggeleng. Wih, ambilkan sarung dan juga pecinya Abah di kamar gih, suruh paman pada Iwi yang tersenyum-senyum menatap Fajar pada kala itu, yang wajahnya memerah karena malu ketika ia bahkan tidak bisa memasang sarung dengan benar. Sepulangnya dari masjid, Fajar berjalan lebih ke belakang daripada pamannya dan orang-orang lainnya. Ketika Fajar menoleh sedikit ke samping, ia melihat seseorang berjalan dengan menyeret kakinya. Wajahnya tidak terlihat jelas karena orang itu menunduk, tapi Fajar tidak menghiraukannya. Ia kembali melangkah dan juga memikirkan banyak hal dalam benaknya. Dan ketika hampir sampai di rumah pamannya, Fajar lagi-lagi menoleh ke samping. Rupanya orang itu sudah tidak ada lagi. Pagi itu mereka kumpul di dapur untuk menikmati sarapan. Telur dadar dan nasi goreng putih buatan bibinya terasa begitu sangat nikmat. Fajar sampai menambah beberapa kali pagi itu. Itukah yang disebut sarapan? Tanya Iwi bergurau. Gadis cantik itu nampaknya mulai berani pada Fajar. Sehabis makan, Fajar membantu pamannya untuk membuka penutup kayu bakar yang akan digunakan untuk memasak nasi di acara pernikahan si Ulfi. Dua orang bapak-bapak datang dan langsung mengajak pamannya pergi. Fajar, paman ada urusan sebentar ya nak. Kamu istirahat saja di rumah. Nanti mintalah pada Iwi mengajakmu jalan-jalan. Kalau kamu mau keliling kampung, ujar pamannya sebelum pergi, dan Fajar mengangguk. Iya paman. Sekitar pukul 8 pagi banyak ibu-ibu yang datang untuk bantu-bantu. Iwi kemudian duduk di dekat Fajar sambil menyeka keringatnya. Wajahnya nampak lelah.
Kenapa? Capek kak, disuruh-suruh terus sama mama. Dari subuh tadi baru sekarang bisa duduk. Mau jalan-jalan? Tanya Fajar. Ayo. Setelah berpamitan pada bibinya, Fajar dan Iwi pun berjalan-jalan mengelilingi desa. Dan ketika mereka sampai di ujung desa, Fajar ini melihat ada dua akar yang sangat aneh mirip seperti pintu. Di bagian ujung atas dan juga bawahnya saling mengikat. Bagusnya akar itu, Wi, ujar Fajar seraya melangkah mendekat. Namun sebelum Fajar menyentuh akar tersebut, Iwi langsung menarik tangan Fajar dengan keras, sehingga membuat Fajar tersentak kaget. Maaf kak, itu tidak boleh disentuh, ujar Iwi masih menarik tangan Fajar untuk menjauhi akar tersebut. Kenapa? Itu kan cuma akar. Iya, tapi akar itu tidak boleh disentuh. Iya, tapi kenapa? Melarang, harus ada alasannya dong. Itu gerbang menuju dunia halimunan. Hah, adakah yang seperti itu? Ish, mendengar pertanyaan Fajar yang tidak ada habisnya itu membuat kepala Iwi menjadi sangat gatal. Kak, walaupun kakak ini besarnya di kota, tapi kakak harus ingat, kalau disinilah kampung kelahiran kakak. Jadi tolong hormati. Dan kejadian ini jangan sampai abah ataupun mamaku tahu. Oke, tenang saja, jawab Fajar sedikit kecewa. Ayo pulang, ujar Iwi sembari menarik tangan Fajar. Seperti seorang ibu yang sedang mengajak anaknya pulang sesamanya di rumah. Jam sudah menunjukkan pukul 1 siang. Tidak terasa mereka sudah berjalan-jalan cukup lama sekali. Mereka berdua langsung disuruh makan ke dapur oleh bibinya Fajar. Selesai makan, Fajar masuk ke dalam kamar. Ia memikirkan mimpinya semalam. Malam harinya Fajar sedikit kesusahan untuk tidur, karena obrolan nyaring beberapa orang bapak-bapak yang tengah begadang untuk berjaga di luar rumah. Tapi akhirnya Fajar ini bisa tertidur setelah memasang headset di telinganya. Lagi-lagi Fajar bermimpi aneh. Dalam mimpinya itu ia menempati dirinya sendiri berada di sebuah hutan. Hutan itu begitu sangat gelap, sampai-sampai Fajar tidak bisa melihat tangannya sendiri. Nafasnya terengah-engah dan sayup-sayup dari kejauhan terdengar suara beberapa orang menyerukan sebuah kata yang sangat aneh, dan tapi terdengar tidak asing di telinga Fajar. Fajar mencoba berlari ketika ia melihat banyak cahaya yang menghampirinya. Namun saat itu kakinya seolah-olah kram dan ia akhirnya terjatuh. Orang-orang itu pun menemukannya. Mereka mengelilingi Fajar sambil mengarahkan obor kepadanya. Wajah orang-orang itu terlihat sama dan tidak memiliki garis di atas bibir atau di bawah hidung. Mereka perlahan-lahan membungkuk dan melotot menatap Fajar. Saat itu juga Fajar berteriak, namun suaranya tidak terdengar sama sekali. Ia menutup matanya dan kemudian ia pun terbangun dari tidurnya dengan keadaan tubuh yang basah oleh keringat. Nafasnya tidak beraturan. Ia takut dan sangat ketakutan mengingat mimpi aneh yang sudah 2 malam berturut-turut ia alami semenjak berada di desa tersebut. Apakah ini kualat? Karena aku tidak izin pada orang tuaku dan berbohong pada paman dan juga Acil, batinnya. Fajar, bangun nak, kita sholat, ujar suara dari arah luar pintu kamar. Fajar menarik nafas dengan panjang beberapa kali lalu beranjak dari tempat tidur. Ia mandi dan kemudian mengganti baju. Di perjalanan menuju masjid, Fajar hanya terdiam. Bahkan ketika pamannya mengajaknya berbicara, Fajar cuma menjawabnya dengan singkat. Saat pulang dari masjid, lagi-lagi Fajar melihat orang yang sama berada di sampingnya. Berjalan dengan menyeret kaki itu seolah tahu sedang diperhatikan oleh Fajar. Kemudian ia mengangkat wajahnya dan menatap Fajar. Fajar melotot dan nampak sangat kaget melihat rupa dari orang yang berada di sampingnya tersebut. Wajahnya mirip sekali dengan orang-orang yang berada di dalam mimpinya. Ia tidak memiliki garis di atas bibirnya. Paman! Brak! Tubuhnya ambruk ke tanah. Paman dan beberapa orang lainnya terlihat khawatir. Mereka mencoba membangunkan pemuda itu, namun sepertinya Fajar sudah tidak sadarkan diri. Akhirnya paman dan juga orang-orang itu pun mengangkat tubuh Fajar dan membawanya ke rumah. Pelan-pelan Fajar membuka matanya. Saat ia sadar, matahari sudah tinggi sekali kala itu. Saya kenapa, paman? Seharusnya paman itu yang bertanya. Kenapa kamu bisa pingsan seperti tadi? Kamu sakit?
Fajar terdiam dan ia kembali mengingat kejadian sepulangnya dari masjid subuh tadi. Saya melihat orang yang sangat mirip dengan yang ada di mimpi saya 2 malam baru-baru ini. Dia tidak memiliki garis di atas bibir, Paman. Paman menarik nafas dengan panjang. Seperti apa orangnya yang kamu lihat tadi? Ia selalu berjalan di samping saya, Paman. Wajahnya pun selalu menunduk dan kakinya pincang. Tapi tadi saat saya memperhatikannya, dia malah menatap balik saya. Dan saya kaget begitu melihat wajahnya itu. Wajahnya benar-benar sama dengan orang-orang yang hadir di mimpi saya, Paman. Fajar pun akhirnya menceritakan tentang mimpinya. Sang paman mendengarkan dengan sangat antusias. Sesekali alisnya mengerut dan kemudian menggeleng-gelengkan kepalanya. Saya juga dengar apa yang mereka ucapkan. Kata-kata itu aneh, tapi tidak asing bagi saya. Saya lupa di mana saya pernah mendengar kata-kata itu. Fajar, apa kamu ingat sesuatu yang dulu pernah kamu alami selagi kamu masih kecil? Fajar menggeleng. Saat itu usiamu baru menginjak 6 tahun kalau tidak salah. Dulu kamu pernah diculik atau dibawa oleh orang-orang Halimunan. Abahmu dan kami juga warga kampung sini mencarimu selama beberapa hari. Tapi kami semua sama sekali tidak berhasil menemukanmu. Kamu hilang bagaikan ditelan bumi. Bahkan jejak si penculik pun tidak ditemukan. Sampai kemudian seorang tetua desa yang bergelar Kiai Saluek mengatakan bahwa kau sudah dibawa oleh bangsa Halimunan. Bangsa yang kehidupannya sama seperti kita ini, hanya saja berbeda dimensi. Entah apa tujuannya mereka menculikmu saat itu. Kiai Saluek pun kemudian tidak tahu alasannya, tapi beliau menyanggupi untuk mengambilmu kembali dari mereka. Dan kami ingat betul, Kiai Saluek memasuki akar atau bakah yang mirip seperti pintu, yang beliau katakan adalah gerbang menuju desa tempat bangsa Halimunan itu berada. Cukup lama sekali beliau tidak kembali. Namun saat kami sudah hampir putus asa, terdengar suara tangisan anak kecil yang keluar dari akar tersebut. Saat itu keadaan benar-benar gelap. Kiai Saluek menuntun anak kecil itu ke arah kami dan menyerahkannya kepada abahmu. Semenjak saat itu, Kiai Saluek kemudian menyuruh orang tuamu agar pindah ke tempat lain supaya kau tidak dibawa oleh mereka lagi. Karena Kiai Saluek yakin bahwa mereka pasti akan terus mengincarmu, cerita paman. Fajar menarik nafas panjang. Jadi itu alasannya kenapa aku tidak diperbolehkan kemari, gumamnya tanpa sadar. Jadi kau berbohong tentang orang tuamu yang memberimu izin, ujar pamannya dengan mata melotot. Ya, maafkan saya, Paman. Saya mengaku saya memang berbohong tentang hal itu. Tapi saya punya alasan kenapa saya berbohong. Saya sangat rindu dengan kampung halaman saya ini, Paman. Dan saya juga ingin sekali menghadiri acara pernikahannya Ulpi. Sang paman mengalihkan pandangannya ke arah poster. Sampai hari acara itu, kau harus tetap hati-hati dan jangan pernah berjalan-jalan sampai ke ujung kampung, ujar paman akhirnya. Fajar yang merasa senang tentu langsung menyanggupi. Toh dia juga tidak ada keperluan sampai ke ujung kampung, pikirnya. Semenjak sore tadi, di samping rumah sudah banyak sekali orang-orang yang mulai menanak nasi untuk acara ijab kabul malam itu. Bergantang-gantang besar bergantian dimasak. Wangi aroma masakan pun menyebar terbawa angin, membuat perut menjadi sangat lapar. Paman dan juga bibinya juga tentu sangat sibuk malam itu. Fajar keluar dari kamar dengan penampilan yang sangat rapi. Walaupun wajahnya nampak sedikit pucat, tapi ia terlihat sangat tampan malam itu. Gantengnya kakak sepupuku ini, canda gadis itu tersenyum. Duh, rasanya kepalaku makin besar karena dipuji oleh gadis cantik ini, balas Fajar. Malam itu barulah Fajar melihat Ulpi begitu benar-benar sangat cantik dengan gaun putihnya. Hai, apa kabar? Sapa Ulfi tersenyum. Baik. Wah, kau cantik sekali. Aku jadi penasaran dengan pria beruntung itu, ujar Fajar membuat wajah Ulfi seketika memerah. Meski mereka tinggal di daerah yang berbeda, bahkan jarang ketemu, tapi mereka cukup akrab satu dengan yang lain. Ijab kabul sebentar lagi akan dilaksanakan. Calon suami Ulpi pun terlihat sudah duduk di depan penghulu. Setelah selesai ijab kabul, Fajar langsung mengucapkan selamat pada pasangan itu. Acara di luar rumah pun dimulai. Mesin besar penyalur listrik milik desa dihidupkan untuk menyalakan sound system sebagai acara hiburan malam itu. Warga nampak sangat senang dan juga bersukaria. Fajar pun beberapa kali ikut bernyanyi di atas panggung. Namun ada yang aneh pada acara malam itu.
Dengan jumlah warga yang bisa dibilang tidak terlalu banyak tersebut, nasi dan lauk pauk untuk acara malam itu habis tidak tersisa. Sampai-sampai ibu-ibu di dapur gelabakan memasak untuk tamu-tamu yang tidak kebagian makanan. Padahal warga tidak ada yang membungkus makanan tanpa izin, tapi anehnya nasi dan juga lauk pauknya habis berkerik. Tamu-tamu yang hadir pun sangat banyak sampai-sampai halaman dan sekitaran panggung padat oleh tamu. Ini berapa desa yang diundang? Tanya seorang warga pada pamannya Fajar yang nampaknya juga tidak kalah bingung dengan kedatangan tamu-tamu sebanyak itu. Fajar sendiri merasakan bulu kuduknya selalu berdiri kala ia berdekatan dengan tamu-tamu itu. Ada yang aneh dan itulah yang Fajar pikirkan saat itu. Fajar mencuri-curi pandang ke sebelahnya di mana seorang perempuan tengah duduk menyantap makanan. Perempuan itu mengenakan kebaya merah dan rambut yang disanggul dengan hiasan bunga melati di kepalanya. Sepertinya kamu bukan dari desa ini ya? Tanya Fajar memberanikan diri dan perempuan itu berhenti menyendok makanannya dan terdiam untuk beberapa saat. Kemudian ia menoleh ke arah Fajar. Sepintas tidak ada yang aneh, wajahnya cantik dan juga manis. Tapi ada sesuatu yang tidak ia miliki, yaitu garis di atas bibirnya. Jantung Fajar pada kala itu berdegup dengan kencang. Perlahan-lahan ia berdiri dan bermaksud untuk masuk ke dalam rumah. Namun langkahnya terhenti ketika perempuan itu berkata hal yang sama seperti yang ada di dalam mimpinya. Dan seketika, orang-orang yang berada di sana ikut menatap Fajar. Kepala Fajar terasa pusing begitu menyadari semua orang itu tidak memiliki garis di atas bibirnya. Astagfirullah, astagfirullah, ucap Fajar, nafasnya tersengal. Ia memberanikan diri untuk berlari menjauhi orang-orang aneh tersebut. Namun, matanya seakan ditutup oleh sesuatu. Ia sama sekali tidak melihat rumah pamannya. Bahkan panggung tempat acara karaokean itu pun hilang tidak berbekas. Fajar panik, ia berlari menjauh. Bukan hanya rumah pamannya saja, tapi rumah-rumah di desa itu ikut lenyap dari pandangan Fajar. Sejauh mata memandang, pada kala itu hanya pohon-pohon yang ada di sana. Fajar terus melangkahkan kakinya sampai kemudian tubuhnya menabrak seseorang dan orang itu tinggi dan juga besar. Ia menatap Fajar sambil mengatakan sesuatu, kata-kata yang ada di dalam mimpinya. Hentikan, hentikan, tolong hentikan. Teriak Fajar mulai menangis pada kala itu, lalu semuanya menjadi gelap. Saat terbangun, Fajar sudah berada di ruangan yang sangat-sangat aneh. Namun nampak tidak asing baginya, rasanya ia pernah berada di tempat itu. Tapi entah kapan, ia juga tidak tahu. Apa ini semacam dejavu? Tidak, ini pasti mimpi. Seseorang siapa saja tolong bangunkan aku dari mimpi buruk ini, ujar Fajar sementara di rumah pamannya. Iwi sibuk mencari-cari Fajar yang tidak kelihatan semenjak tadi. Bah, Kak Fajar kemana bah? Coba cari di kamar, coba. Mungkin dia sudah tidur. Sudah bah, tapi tidak ada. Sang paman akhirnya ikut mencari Fajar. Namun Fajar tidak ditemukan. Pamannya mulai panik kala itu, apalagi setelah menyadari bahwa tamu-tamu yang banyak tadi sudah menghilang. Tidak menunggu sampai acara selesai, sang paman meminta bantuan pada beberapa orang warga untuk mencari keponakannya tersebut. Namun setelah mencari hingga pukul 2 dini hari, orang-orang itu menyerah dan berjanji akan melanjutkan pencariannya esok hari pada kala itu. Ya Allah, kemana anak ini? Kan waktu itu aku sudah menyuruhmu untuk mengantarnya pulang. Tapi kau biarkan dia tinggal di sini. Kalau sudah begini, kemana kita akan mencari dia? Tidak ada gunanya saling menyalahkan, bah. Mah, sekarang kita pikirkan saja cara untuk menjemput Mas Fajar, ujar Ulpi menengahi. Kalau hanya berkata itu mudah, Pi. Masalahnya sekarang kemana kita meminta bantuan untuk menjemput si Fajar? Kaisal Wek bahkan sudah lama meninggal. Tidak ada lagi orang yang mau membantu, apalagi sampai mempertaruhkan nyawanya. Paman tidak berkata apa-apa. Beberapa kali ia menghela nafas panjang. Apa yang dikatakan istrinya itu memang benar adanya. Pagi harinya warga mulai berkumpul di halaman rumah itu. Acara pernikahan yang seharusnya dilanjutkan di pagi hari terpaksa harus ditunda karena mereka akan mencari Fajar terlebih dahulu. Paman berjalan di depan untuk memimpin kelompok pencarian. Beliau langsung menuju ke ujung kampung, berdiri mematung menatap akar yang membentuk pintu tersebut. Bismillah, ucapnya sebelum masuk, namun tidak terjadi apa-apa.
Paman masih berada di dunia manusia. Bahkan, setelah beberapa kali mencoba keluar masuk akar tersebut, beliau tetap tidak berpindah. Kau yakin dia dibawa lagi oleh Halimunan? Iya, karena dulu Kaisal Wek juga bilang bahwa anak itu pasti akan terus diincar. Paman Fajar kemudian terduduk di dekat akar tersebut. Ia menangis, menyesal karena sudah membiarkan Fajar tinggal di desa itu. Di waktu yang bersamaan, di rumah paman, orang tuanya Fajar rupanya datang untuk menghadiri acara pernikahan Ulpi. Memang tidak tahu kalau Fajar datang ke sana, nampak bingung melihat pengantin yang tidak berhias. Apa kami datang terlalu awal? Wah, syukurlah kalau begitu. Berarti kami bisa melihat ijab kabulnya nanti malam, ujar ibunya Fajar, sumringah bibi yang mendengar perkataan itu seketika menangis sesenggukan. Ia tidak tahu harus bercerita dari mana. Yang pasti saat itu bibinya terus-terusan meminta maaf pada kedua orang tua Fajar. Setelah agak tenang, bibi kemudian mulai menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Tidak mungkin Fajar membohongiku. Waktu itu dia mengatakan pada kami mau liburan bersama teman-temannya. Sangga ibunya Fajar setengah tidak percaya. Maafkan aku, isak bibinya. Dengan tergopoh-gopoh, ayah Fajar, Pak Solihin, segera keluar rumah untuk menuju ke ujung desa. Sesampainya di sana, ia melihat pamannya Fajar tengah duduk dan juga menangis. Allahu Akbar, ya Allah. Isak ayahnya Fajar terduduk lemas dan paman berusaha menenangkan saudaranya itu. Tiba-tiba datanglah suami Ulpi bersama dengan seorang nenek-nenek berkebaya. Di mana gerbangnya? Tanya beliau. Semua orang yang berada di sana nampak kaget. Cepat, kalau tidak pemuda tersebut akan dinikahkan dengan gadis dari bangsa Halimunan itu. Kalau sudah dinikahkan, dia tidak akan bisa kembali ke dunia ini. Itu di situ. Tunjuk pamannya dengan cepat. Jari-jarinya gemetar. Mana pinangannya? Ujar si nenek pada suami Ulpi yang membuat banyak sekali pinangan. Si nenek melangkah menuju ke pintu yang merupakan gerbang penghubung antara dua dimensi berbeda tersebut. Beliau kemudian mengeluarkan sepasiriknya lalu melangkah masuk, dan anehnya beliau menghilang dari pandangan orang-orang, sama seperti Kaisal Wek pada 15 tahun yang lalu. Fajar yang berada di ruangan itu pun mendengar tawar-menawar untuk dirinya. Seorang laki-laki bertubuh besar membuka pintu dan juga menariknya keluar. Rupanya nenek itu menawarkan pinangan yang dibawanya untuk ditukar dengan Fajar. Aneh sekali, pikir Fajar, tapi mereka nampaknya sangat tertarik dengan tawaran pinangan tersebut. Sampai kemudian seorang laki-laki tua datang dan mengiyakan pertukaran tersebut. Setelah deal, si nenek lantas menarik tangan Fajar. Ikuti aku kalau kau ingin pulang, dan jangan sesekali menoleh ke belakang, ujarnya sambil terus melangkah keluar dari desa itu. Sepanjang jalan nampak berkabut, bau-bau aneh terus tercium. Jangan menengok ke belakang, atau kalau tidak kita berdua akan mati di sini, ujar si nenek lagi. Mendengar hal itu, Fajar tentu sangat takut dan bahkan ia berjalan sambil memejamkan matanya, meski panggilan-panggilan di belakang terdengar mendayu-dayu. Akhirnya, mereka berdua berhasil keluar dari gerbang penghubung itu dengan selamat. Kabut telah menghilang. Begitu Fajar melangkah keluar dari gerbang, gerbang yang sebelumnya terlihat megah, kini nampak seperti akar terikat bila dilihat dari dunia manusia. Fajar ambruk dan ia jatuh pingsan. Sebaiknya bawa pemuda ini pergi, dan kalau bisa jangan kembali lagi kemari, ujar si nenek. Dan usut punya usut, ternyata nenek itu adalah nenek kandung dari suaminya Ulpi. Hanya saja selama ini beliau tinggal seorang diri di tengah hutan, karena beliau ini mempunyai seorang suami dari bangsa Halimunan. Dan terjawab sudah mengapa banyak tamu-tamu yang datang di acara ijab kabul semalam. Rupanya tamu-tamu itu adalah keluarga suaminya Ulpi dari bangsa Halimunan. Pantas saja suaminya Ulpi terlihat biasa-biasa saja di malam acara itu. Dan cerita pun akhirnya berakhir sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah mensupport channel ini dari awal sampai sekarang ini. Dan jangan lupa pula nih untuk kalian like, komen, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya, agar channel ini bisa berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik lagi. Dan jangan lupa pula untuk kalian klik tombol subscribe serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak salah kata ataupun narasi saya yang mungkin kurang jelas dalam membawakan narasi video kali ini. Sampai berjumpa di video yang selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.